Sword of Coming episode 66. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Song Jiksin dapat melihat jauh dan luas saat ia berdiri di puncak gunung. Setelah tinggal di lorong vas tanah liat selama bertahun-tahun, tidak melihat apapun kecuali dinding lumpur, Song Jiksin secara alami menyukai perasaan seperti ini, berdiri di puncak gunung dan menatap ke kejauhan ke arah pegunungan dan sungai yang bergelombang. Segala sesuatu berada di bawah kakinya. Song Changjing melilitkan mantel bulu rubah tua yang mahal itu sedikit lebih erat di tubuhnya. Dia dalam suasana hati yang sangat cerewet hari ini, dan dia menunjuk ke sebuah gunung tinggi di sebelah barat dan menjelaskan, gunung itu disebut Gunung Cloud Drape. Di masa depan, mengabaikan 5 gunung, gunung itu akan menjadi salah satu dari 10 gunung utama Kekaisaran Li Besar. Menurut aturan yang diwariskan oleh para leluhur kita, Dewa Gunung yang akan mendapat peringkat tinggi dalam catatan silsilah resmi akan mengawasi gunung ini. Mereka akan dapat memperoleh patung emas dan menikmati pemujaan dari orang-orang, dan pada saat yang sama, mereka juga akan menjaga kekayaan Kekaisaran Li Besar di wilayah itu dan mencegahnya menghilang ke daerah lain dan negara-negara tetangga. Saat ini kita berdiri di Gunung Kepala Naga, dan penduduk di kota kecil ini hanya akan dapat melihat gunung ini jika mereka berdiri di puncak Gunung Cloud Drape. Ini karena Gunung Kepala Naga dilindungi oleh formasi yang menghalangi mata manusia untuk dapat melihatnya. Ini juga dapat dianggap sebagai kesempatan yang ditakdirkan. Menurut catatan di kantor, beberapa orang berhasil meninggalkan dunia kecil ini setelah mencapai puncak Gunung Kepala Naga. Apakah mereka semua mencapai kesuksesan besar saat itu? Apakah mereka menjadi tokoh-tokoh hebat di Kekaisaran Li Agung atau benua botol berharga timur? Tanya Song Jiksin. 2 dari mereka cukup sukses di Kekaisaran Li Agung. Song Changjing tersenyum dan menjawab. Ada jarak 30 tahun di antara mereka, dan salah satu dari mereka adalah pejabat sipil sementara yang lain adalah perwira militer. Generasi mendatang semuanya menyebut mereka sebagai Dua Liontin Giok Kekaisaran Li Agung. Setelah kematiannya, pejabat sipil dianugerahi gelar Anumerta Hakim Sipil. Sedangkan untuk perwira militer, ia memenangkan gelar turun-temurun, Jenderal Pilar, untuk keturunannya, meninggalkan mereka dengan restu leluhurnya. Meskipun saya memiliki kesan yang buruk tentang keturunan mereka, saya tetap harus mengakui bahwa mereka memang memberikan kontribusi besar bagi Kekaisaran Li Agung. Lagi pula, jika bukan karena kerja sama dan upaya keras mereka untuk membalikkan keadaan, Kekaisaran Li Agung tidak akan mampu mengatasi masa sulit itu. Merasakan angin pegunungan yang segar dan segar menyentuh kulitnya, Song Jiksin merasa seolah-olah bulu-bulunya akan tumbuh dan terbang ke langit. Lalu bagaimana dengan yang lainnya? Tanyanya. Song Changjing mengembuskan napas pelan, dan dia tampak semakin bersemangat dan segar. Dia menekan ki yang hidup di tubuhnya, dan seolah-olah dia menggunakan satu tangan untuk menahan matahari terbit. Song Changjing sangat yakin saat ini. Begitu dia melewati gerbang ini, dia akan segera naik ke tingkat ke-10, tingkat akhir seni bela diri yang legendaris. Pemurniki di bawah 5 tingkat atas hampir tidak memiliki peluang untuk menang melawan seniman bela diri tingkat atas. Dihancurkan sampai mati akan menjadi satu-satunya nasib mereka. Song Changjing menenangkan dirinya dan mengungkapkan kebenaran yang kejam kepada Song Jiksin. Mereka semua sudah mati. Sebenarnya, aku sendiri yang membunuh salah satu dari mereka. Saat itu aku adalah seniman bela diri tingkat ke-7, dan orang itu adalah pendekar pedang yang relatif kuat. Selain itu, dia sedang menikmati masa-masa paling sukses dalam hidupnya. Kami berdua saling berburu saat itu, dan kami menempuh jarak hampir 300 atau 400 km sebelum tiba di sebuah tempat kecil bernama Perbatasan Rubah Putih di wilayah selatan Kekaisaran Li Besar. Akhirnya aku menangkapnya di sana, dan aku menghancurkan semua artefaknya serta pedang terbangnya yang terikat. Setelah itu, aku mematahkan lehernya. Aku tidak punya pilihan lain. Karena dia menolak untuk mengabdi pada Kekaisaran Li Besar, tidak dapat dihindari bahwa dia akan menghadapi murka Kekaisaran Li Besar. Klan Song selalu bersikap lunak dan murah hati terhadap para penyuling ki. Namun, prasyaratnya adalah para penyuling ki ini harus mengabdi dan tetap setia kepada klan Song, meskipun hanya secara asal-asalan. Selama paruh kedua perburuan, Song Changjing telah maju ke tingkat ke-8. Song Jiksin tidak tertarik dengan perbuatan luar biasa pamannya. Sebaliknya, ia bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah kerajaan lain menjanjikan lebih banyak kekayaan kepadanya. Apakah itu sebabnya ia memutuskan untuk membelot dari Kekaisaran Li Besar? Song Changjing terkekeh dan menjawab, bagi kebanyakan orang sebelum pendekar pedang itu, ya.
Kekaisaran Li Agung relatif terpencil, yang menyebabkan orang-orang kita lebih tangguh dan fisikal. Bangsa kita juga mempromosikan seni bela diri, jadi wajar saja jika tidak ada kekurangan ahli bela diri. Karena itu, seniman bela diri berbakat tidak bernilai sepeser pun. Namun, para penyelingki yang rapuh yang berbicara dengan sangat canggih itu sama langkahnya dengan burung phoenix dan naga. Karena itu, para kaisar kekaisaran Li Agung di masa lalu selalu memperlakukan mereka seolah-olah mereka adalah dewa. Kaisar saat ini, Mehaem, itu adalah saudara kekaisaran saya, tentu saja tidak terkecuali. Suatu ketika, pendekar pedang itu memasuki istana kekaisaran untuk menemui saudaraku. Dia tidak meninggalkan pedangnya, dan dia masuk dengan hidung terangkat ke udara. Dia tampak sangat siap untuk dipukul. Namun, dia sangat beruntung saat itu, dan dia baru saja memperoleh harta karun pertahanan. Ini membuat statusnya melambung lebih tinggi, sedemikian rupa sehingga dia bahkan memutuskan untuk mengabaikanku saat dia berjalan lewat. Lalu, tanya Song Jixin. Song Changjing menatap keponakannya seolah-olah dia sedang menatap orang bodoh. Dia meliriknya sekilas dan menjawab, lalu dia meninggal, bukan? Song Jixin merasa ini sangat aneh. Paman, kau membunuhnya hanya karena dia tidak menyapamu. Kau membunuh seorang kultivator kuat yang bisa dianggap sebagai pilar kekaisaran begitu saja. Ada beberapa orang yang tidak seharusnya kau akomodasi, kata Song Changjing dengan tenang. Ada kecurigaan di mata Song Jixin, seolah-olah dia tidak dapat memahami bagaimana seorang anggota kekaisaran yang tidak terkendali dan sembrono seperti pamannya dapat hidup sampai hari ini. Mungkin Anda belum tahu ini, tetapi hanya ada satu kekaisaran di seluruh benua Vial berharga timur tempat para penyelingki dipaksa untuk bertugas di ketentaraan dan bertempur di perbatasan tanpa mempedulikan status dan latar belakang mereka. Mereka harus bertempur selama 3 tahun penuh. Jika kontribusi mereka tidak cukup, maka mereka dapat terus bertugas di ketentaraan dan menikmati lingkungan yang keras di perbatasan. Hanya ketika mereka berkontribusi cukup, mereka dapat pulang untuk bersenang-senang, Song Changjing terkekeh. Song Jixin bahkan lebih bingung. Paman, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kekaisaran Li Agung memperlakukan pemurniki seolah-olah mereka adalah dewa? Jika demikian, lalu mengapa ada aturan seperti itu? Mundur selangkah, bukankah kekaisaran Li Agung takut mengorbankan orang-orang ini di medan perang? Song Changjing tertawa terbahak-bahak dan menjawab, aturan tidak tertulis ini ditegakkan olehku setelah aku memperoleh kepemimpinan militer. Song Jixin tiba-tiba tersadar, lalu berkata, oh, jadi pendekar pedang itu menolak untuk pergi ke medan perang dan membuatmu kehilangan muka. Dan tindakannya menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama dan dengan demikian menurunkan moral tentara dan rakyat jelata. Jadi itu sebabnya kau memutuskan untuk memilih yang lebih baik dari 2 kejahatan dan membunuhnya. Song Changjing menggelengkan kepalanya dan menjawab, pendekar pedang itu bergabung dengan tentara dan bertempur di perbatasan saat dia masih muda, dan dia memenuhi kuota kontribusi yang dibutuhkan hanya dalam 1 tahun. Dia memiliki reputasi yang cukup baik di kekaisaran Li Agung. Lalu kenapa kau membunuhnya? Geram Song Jixin. Mungkin kalian berdua bertengkar karena kekasih. Atau mungkin dia melakukan sesuatu yang tabu bagi klan Song. Atau mungkin dia diam-diam mengkhianati kekaisaran Li Agung. Jawaban Song Changjing sangat sederhana. Pemurniki dan seniman bela diri berjalan di 2 jalur yang terpisah, dengan yang pertama lebih Mehaem, dalam kata-kata embroidered tiger, mereka lebih halus dan langka. Sementara itu, yang terakhir mencapai tingkat akhir saat mereka maju ke tingkat ke-10. Namun, pemurniki masih memiliki 5 tingkat atas untuk dikultivasikan, jadi ini menyebabkan kesenjangan yang cukup mencolok di antara keduanya. Jika kita mengambil sampel kecil dari individu paling kuat dari pemurniki dan seniman bela diri, mereka yang berada di 5 tingkat atas dapat direpresentasikan sebagai seseorang yang berdiri di puncak gunung ini. Sementara itu, seniman bela diri paling kuat seperti saya hanya dapat direpresentasikan sebagai seseorang yang berdiri di puncak gunung Cloud Drape. Tentu saja, bukan tidak mungkin bagi Grandmaster bela diri di tingkat akhir untuk bertarung melawan kultivator di tingkat 11 atau tingkat 12. Namun, pada akhirnya, seniman bela diri tidak lebih dari orang-orang kasar yang hanya tahu cara bertarung dan membunuh di mata manusia biasa. Status kami 1 tingkat lebih rendah daripada status pemurniki. Jadi, waktu itu kami berpapasan di istana kekaisaran, meskipun dia tidak menyapa saya, dia tetap dengan sengaja melirik saya dengan pandangan provokatif dan mengerutkan sudut bibirnya. Ketika saya melihat itu, saya hanya ingin memberinya pelajaran hidup. Song Jixin tercengang. Jika Anda ingin memberinya pelajaran hidup, setidaknya Anda harus membiarkannya hidup, bukan? Apakah benar-benar perlu mematahkan lehernya? Namun,
Song Changjing tidak ingin membicarakan tentang pendekar pedang yang sudah mati itu lagi. Dia mengganti topik pembicaraan dan bertanya, apakah kamu sangat tertarik untuk mengetahui tentang pria parubaya yang baru saja aku lawan dalam pertarungan hidup dan mati? Song Jixin menelan ludah tanpa sadar setelah mendengar ini. Namun, dia tidak mengatakan apapun sebagai tanggapan. Meskipun ketiga kereta itu telah berangkat terlebih dahulu, pertempuran antara Song Changjing dan Li Er benar-benar menggemparkan. Suatu kali, Song Changjing jatuh dari langit dan menghancurkan kawah besar di tanah hanya beberapa puluh meter dari kereta. Di lain waktu, Song Changjing membalas budi dan menghancurkan pria bertubuh kekar itu menjadi gunung kecil dengan satu pukulan, menyebabkan batu dan tanah beterbangan kemana-mana. Song Jixin telah naik ke atap kereta saat itu, jadi dia dapat menyaksikan pemandangan luar biasa ini dengan matanya sendiri. Kedua pria itu sungguh manusia super. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Itulah satu-satunya pikiran Song Jixin saat itu. Faktanya, pertarungan antara Song Changjing dan Li Er, yang tiba-tiba muncul entah dari mana, sama sekali tidak anggun atau halus. Sebaliknya, serangan mereka semua brutal dan tepat sasaran, dan seolah-olah mereka saling bertukar luka sepanjang waktu. Seolah-olah mereka mencoba melihat siapa yang lebih kejam dan sombong. Song Changjing tiba-tiba menepuk kepala Song Jixin dan berkata dengan nada yang sangat lembut, adik kekaisaranku memiliki ambisi yang sangat liar. Sementara Kaisar Negara Sui Besar masih hanya berfokus pada Kekaisaran Li Besar, dia telah mengalihkan pandangannya ke kota Nagatua, kota paling selatan di benua botol harta karun timur. Apakah kamu ingin tahu mengapa aku masih bisa bergaul dengan baik dengan ayahmu meskipun aku juga seorang pangeran? Tidak hanya itu, aku juga memimpin pasukan kekaisaran dan memiliki reputasi yang tak tertandingi di antara mereka dan rakyat jelata. Song Jixin tersenyum dan menjawab dengan licik, Paman, terserah padamu apakah kamu ingin memberitahuku atau tidak. Song Changjing menarik tangannya dan berkata dengan suara serius, itu karena satu-satunya ambisiku adalah melihat pemandangan seni bela diri yang berada di atas tingkat akhir. Hidupku hanya akan terpenuhi setelah aku mencapai ambisi ini. Seolah-olah ada gelombang yang mengamuk di benak Song Jixin saat dia bertanya dengan suara gemetar, apakah aku juga bisa mencapai ketinggian yang sama denganmu jika aku mengerahkan seluruh tenagaku? Song Changjing menggelengkan kepalanya dan terkekeh, jika kau berlatih bela diri, kau mungkin hanya bisa mencapai tingkat ke-8 paling tinggi. Tidak ada masa depan untukmu di sini, jadi lebih baik kau patuh melanjutkan sebagai pemurniki. Prestasimu pasti akan lebih besar dengan cara ini. Song Jixin tidak mau menyerah, dan dia bertanya, mengapa aku hanya bisa mencapai tingkat ke-8? Hanya, Song Changjing menjawab sambil tersenyum jenaka. Wajah Song Jixin sedikit memerah karena malu. Song Changjing mengabaikan ketidaktahuannya, mengintip ke kejauhan sambil menjelaskan dengan perlahan, pemurniki. Mereka adalah orang-orang yang mengandalkan anugerah surga. Jadi, keberuntungan dan takdir seseorang sangatlah penting untuk menemukan kesempatan yang ditakdirkan hari ini, untuk menemukan harta abadi besok, untuk bertemu dengan dewa tersembunyi lusa, dan untuk mencapai pencerahan tiba-tiba sambil menatap pemandangan di hari berikutnya. Bagi orang-orang ini, seolah-olah semua yang mereka lakukan adalah tindakan kultivasi. Namun, kami para seniman bela diri sama sekali berbeda. Tidak ada jalan pintas bagi kami, dan kami hanya dapat melakukan segala sesuatunya selangkah demi selangkah. Itu sangat membosankan. Song Jixin dipenuhi dengan emosi campur aduk. Dia sedikit kecewa. Song Changjing tidak lagi mempedulikan keponakannya. Ia berbalik dan berjalan menuju kereta, dan sekilas ia melihat punggung Zigui dari sudut matanya. Ia ragu sejenak sebelum memutuskan untuk berjalan menghampirinya. Ia berdiri di sampingnya dan juga menatap gerbang besar itu. Ki naga sejati dapat mengembun menjadi mutiara. Sementara itu, naga banjir di dunia semuanya sangat menghargai mutiara seperti itu, sama seperti para kultivator menghargai jiwa mereka, kata Song Changjing dalam hati. Zigui tidak menoleh untuk menatapnya. Namun, sedikit ketegangan muncul di wajahnya. Song Changjing tersenyum dan melanjutkan, untuk mendapatkan 4 karakter, angin kencang menghantam air, pada plakat di jembatan beratap itu, Kekaisaran Li Agung membayar harga yang sangat mahal yang bahkan orang luar tidak dapat bayangkan. Angin kencang dan air yang menghantam, mengapa demikian? Ini wajar saja untuk menciptakan jalan yang mulus bagi naga banjir yang lewat. Aku tidak terlalu peduli dengan hal-hal ini, dan semuanya berkat keputusan ayah tuan mudamu. Begitu kau meninggalkan dunia kecil ini, tidak akan ada seorang pun yang dapat memerintahmu lagi, mungkin selain harimau bordir dari ibu kota. Song Changjing berbalik menghadap Zigui, memperingatkan, meskipun nasibmu terkait dengan nasib keponakanku,
dengan kalian berdua berbagi kekayaan dan kesengsaraan, aku sarankan agar kau tidak mencoba untuk memaksakan keberuntunganmu. Jangan beri aku alasan untuk menghukummu. Mehem, demi kekaisaran Li Agung dan keponakanku Song Jixin, aku dapat membuat pengecualian dan mengizinkanmu untuk mencari kematian 2 kali. Catatan, mencari kematian berarti melakukan sesuatu yang sangat provokatif atau melanggar aturan. Kita lanjut ke alur ceritanya. Namun, kau tidak akan diizinkan untuk melewati batas untuk ketiga kalinya. Zigui sangat marah, dan dia berbalik sebelum mundur 2 langkah. Dia menatap tajam ke arah Song Changjing, seseorang yang membuatnya merasa takut dari lubuk hatinya, dan dia bertanya, aku bukan manusia sejak awal, jadi mengapa kamu mencoba menggunakan aturan manusia untuk membatasiku? Siapa di antara kita yang tidak masuk akal? Apa hubungannya hukum dan peraturan manusia denganku? Song Changjing tersenyum riang saat menjawab, jangan salah paham. Aku jelas tidak akan bersikap sok tahu dalam hal-hal sepele. Justru sebaliknya, aku akan menjadi tamengmu yang paling kuat. Song Changjing menatap gadis muda yang memiliki sepasang mata emas aneh itu. Akhirnya, dia berkata, setelah pertarungan itu, aku benar-benar bisa dianggap sebagai sekutumu. Ingat kata-kata ini. Terutama di masa depan ketika kamu memiliki hak untuk membuat keputusan besar, lakukan yang terbaik untuk mengingat kata-kata ini. Setelah mengatakan ini, Song Changjing berbalik dan pergi. Di samping kereta, seorang kusir kereta yang dipenuhi aura kuat dan kasar dari seseorang yang telah berada di medan perang selama bertahun-tahun menatap mantel bulu rubah Song Changjing yang menarik perhatian. Pada akhirnya, dia tidak bisa menahan tawa dan berkomentar, Yang Mulia, kapan Anda akan membeli mantel bulu rubah baru? Sudah berapa tahun Anda memakai mantel ini? Bahkan jika Anda tidak bosan, yang lain pasti sudah bosan melihatnya sepanjang waktu. Song Changjing melangkah ke dalam kereta sebelum membungkuk dan menyingkap tirai, lalu berkata dengan tegas, kita bahas itu setelah kita menaklukkan negara Sui besar. Sang kusir kereta tertawa terbahak-bahak. Ia tampak sangat santai di hadapan pria berkuasa yang hanya berada di bawah kaisar ini. Song Changjing telah bertugas di ketentaraan selama 20 tahun. Meskipun ia seorang jenderal dan tidak dapat memimpin serangan setiap saat, dengan sebagian besar waktunya dihabiskan di tenda untuk menyusun strategi dan perencanaan, ia pasti akan menyerang medan perang setiap kali situasi yang menantang muncul di perbatasan kekaisaran. Sebagai seorang pangeran yang berkuasa, ia juga tidak pernah memanjakan dirinya dengan alkohol dan wanita. Hampir dapat dikatakan bahwa ia tidak tertarik pada masalah materi apapun. Song Changjing menyilangkan kakinya dan mengerutkan kening dalam-dalam, bergumam, orang itu mengatakan kepadaku untuk tidak segera bergegas ke ibu kota setelah meninggalkan dunia kecil permata. Dia menyarankan agar aku menunggu sebentar dan melihat ke atas sedikit. Apa yang aku tunggu? Apa yang aku cari? Song Jixin dan Zigui juga memasuki kereta, dan ketiga kereta itu hendak melewati gerbang aneh itu. Song Jixin memperhatikan Zigui meringkuk di sudut dan gemetar, dan dia bertanya dengan cemas, ada apa? Aku bisa merasakan banyak sekali hal mengerikan di balik gerbang ini, jawab Zigui dengan suara bergetar. Song Jixin tersenyum dan menghibur, pamanku ada di sini, jadi apa yang perlu ditakutkan? Jangan khawatir, dia bisa menjaga kita tetap aman bahkan jika langit runtuh. Tanpa diduga, Zigui menjadi semakin takut dan panik. Dia mendorong dirinya ke sudut dan menangis, bahkan dia tidak bisa menghadapi mereka. Seorang tamu langka tiba di restoran terbesar di kota kecil itu. Ini adalah seorang sarjana dengan cambang yang mulai memutih, dan dia memesan sebotol anggur dan beberapa lauk kecil sebelum menikmati makanan dan minuman itu sendiri. Dia tampak riang dan puas. Ternyata, Qi Jingchun tidak mengajar di sekolah swasta hari ini. Para siswa muda itu dipenuhi dengan kegembiraan luar biasa saat mereka berlari pulang. Ketika dia menghabiskan cangkir anggur terakhirnya dan suapan terakhir makanannya, dia dengan perlahan meletakkan sumpitnya. Terdengar bunyi klik pelan. Dunia kecil itu terdiam, dan segalanya menjadi sunyi. Dunia kecil itu langsung hancur. Pada saat ini, semua orang di benua botol berharga timur, terlepas dari apakah mereka adalah kultivator atau manusia, tanpa sadar mendongak. Namun, pada saat berikutnya, seolah-olah ada seseorang yang melampaui makhluk abadi melepaskan kemampuan mistik yang kuat untuk mengaburkan fenomena yang mencengkeram Jewel Small World. Jauh di atas wilayah utara benua Vial berharga timur, lautan awan bergelombang yang panjangnya ribuan kilometer perlahan mendekat. Seseorang dengan tubuh seputih salju dan lengan baju yang berkibar duduk tegak, tubuhnya tampak setinggi puluhan ribu meter. Di hadapannya, ada pecahan permata seukuran telapak tangannya. Manifestasi dawa orang ini begitu besar sehingga tampak seolah-olah dia memperlakukan benua botol berharga timur sebagai ruang kelas di sekolah privatnya.
Di atas lautan awan yang tak berbatas, berbagai suara agung dan agung menggelegar bagaikan guntur surgawi. Beraninya kau bertindak kurang ajar seperti itu, Qi Jingchun. Benar-benar keji. Belum terlambat untuk bertobat. Sarjana itu menatap permata itu. Kemudian dia perlahan menarik kembali tatapannya, mendongak dan berkata, balasan dari dao surgawi yang telah terkumpul di kota kecil ini selama 3000 tahun. Aku, Qi Jingchun, akan menanggung semuanya.